Sekali lagi pesta yang digelar oleh Tuan Suryo untuk putri tersayangnya harus kacau. Dan lagi-lagi mereka menyalahkan Santi akan semua ini. Ini semua gara-gara Santi. Coba dia nggak bikin rusuh. Acara pernikahan kita nggak akan kacau kayak gini. Ujar Rini yang masih belum juga sadar. Untung kamu nggak jadi nikah sama dia, Rif. Kalau sampai jadi, eh, ibu pasti naik darah setiap harinya. Kata Nyonya Prayoga menimpali. Pantas saja diusir. Orang kalau ada orang tua ngomong dianya menjawab terus. Dasar nggak punya sopan santun. Sambungnya lagi. Ayah, bagaimana ini? Semuanya berantakan dan mau ditaruh di mana muka kita. Sama semua tamu yang hadir. Kata Ibu Romi mengabaikan omongan besan serta putrinya. Dan dia memilih bercerita dengan sang suami. Enggak tahu bu, ayah pusing. Sahut Pak Suryo. Apa adanya. Reputasi, kehormatan, bahkan hartanya sedang dipertaruhkan saat ini. Mengingat bagaimana cara Calvin saat tadi mengultimatum. Tapi ibu yakin, kalau suami Santi tadi hanya menggertak saja. Dan lagian mana mungkin para pengusaha sampai menurut padanya. Emangnya seberapa kuasa dia pakai sok-sokan kayak gitu. Cerocos Ibu Romi yang memang belum tahu bagaimana juga siapa Calvin dan keluarga Andero. Ya, semoga saja omongan ibu itu benar. Kalau Calvin cuma menggertak saja. Lagian apa ia Santi tega lihat perusahaan ayahnya sendiri bangkrut, kata Pak Suryo. Tiba-tiba layar LED besar yang tadinya menampilkan acara pesta sambil diselingi dengan ditampilkannya foto-foto prawedding kini kembali menyala. Dan yang mengejutkan semuanya adalah video apa yang kini diputar di layar besar itu. Rini, Rifan, kalian berdua bisa jelaskan, kata Tuan Prayoga pelan namun penuh penekanan. Sedangkan Ayah Suryo dan yang lainnya masih begitu syok dengan apa yang baru saja mereka lihat. Ayah, nanti Rifan jelaskan, sahut Rifan dengan takut-takut. Ayah mau dengar sekarang, kata Tuan Prayoga seperti sebuah perintah yang tak terbantahkan. Ayah, itu semua rekayasa. Hanya editan. Masa ayah percaya dengan hal murahan seperti itu? Kata Rifan yang berusaha meyakinkan sang ayah. Bro, Rini yang ada di samping Rifan tiba-tiba pingsan dan tergeletak di lantai. Semua yang ada di sana langsung panik seketika kala melihat pengantin wanitanya sampai tak sadarkan diri. Rif, ayo cepat bawa Rini ke rumah sakit, kata Ibu Romi. Ibu yakin dia pasti sangat kaget dan tertekan, hingga sampai pingsan seperti ini. Sambungnya lagi. Keluarga Naraswan dan keluarga Prayoga berjalan tergesa keluar dari hotel untuk menuju ke ruang sakit terdekat. Begitupun para tamu yang tersisa, mereka pun pergi dari sana karena terus diusir oleh pihak keamanan hotel dan juga toh acara sudah berakhir. Selamat tuan istri Anda saat ini sedang hamil dan usia kandungannya sudah menginjak di usia 13 minggu. Papar sang dokter seusai memeriksa Rini. Rini memang sempat ditangani oleh dokter umum. Namun ketika mereka menemukan sesuatu, Rini pun dirujukan ke dokter kandungan. Sebenarnya semua bertanya-tanya akan hal itu. Tapi dokter mengatakan hanya ingin memastikan sesuatu. Dan semua itu membuat mereka semua jadi curiga dan langsung menatap tajam Rifan. Tapi Rifan berhasil meyakinkan kalau apa yang dipikirkan mereka semuanya tidaklah benar. Tapi ternyata kenyataannya berkata lain. Apalagi alasan dan sanggahan kamu, Rifan. Cecar Tuan Prayoga. Saat putranya hanya mampu menundukkan kepalanya sambil menelan ludahnya dengan kasar. Usia kehamilan Rini sudah menjelaskan semuanya. Sambungnya lagi dengan begitu kekecewaan terlihat jelas di wajahnya. Kamu berhubungan dengan Rini saat masih bersama dengan Santi. Benar begitu Rifan? Tanya Tuan Prayoga sekali lagi pada putranya.
Belum sempat Rifan menjawab, kedua pria parubaya itu sama-sama dikejutkan dengan suara dari ponsel masing-masing. "Apa?" tanya Papa Suryo, yang langsung lemas seketika setelah mendengar apa yang baru aja dia dengar. Begitu pula Tuan Prayoga. Belum selesai satu masalah, masalah lain sudah muncul. Gumam Ayah Suryo. "Ada apa ya?" tanya Ibu Romi dengan wajah yang begitu cemas. "Kita benar-benar bangkrut, Bu," kata Tuan Suryo dengan lemas, bahkan saat ini matanya sudah berkaca-kaca. "Ayah ini ngomong apa? Kalau bicara itu yang jelas." "Ibu nggak ngerti," kata Ibu Romi. "Semua investor menarik dana mereka yang sudah masuk ke perusahaan. Bahkan dana yang ada tak dapat menutupi semua kerugian perusahaan," sambungnya lagi. "Saya pun juga mendapatkan kabar yang serupa, Tuan Suryo," kata Tuan Prayoga, yang membuat anak serta istrinya lemas seketika hingga tak mampu untuk berkata-kata. "Santi dan suaminya benar-benar keterlaluan," gumam Ibu Romi dengan mengepalkan kedua tangannya menahan amarah. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di kediaman Andero, Santi berada di kamarnya, miliknya dan sang suami, setelah tadi sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan di lebam pipi juga memar kening dan LAUK di kakinya. "Sayang, sudah dong, jangan nangis terus," kata Mama Lira dengan tangan mengelus punggung wanita itu, karena saat ini posisi mereka saling ber-PLKAN. "Jangan pikirkan apa yang terjadi tadi. Anggap saja semua itu hanyalah mimpi buruk," sambung Mama Lira yang tak ingin menantunya itu terus saja bersedih. Papa Delro memberi kode Mama Lira untuk keluar dari sana. "Mama keluar ya, kamu jangan lupa ganti baju," kata Mama Lira yang mengerti dengan apa yang diisyaratkan oleh sang suami. Mereka akan memberikan ruang untuk Calvin berbicara dengan Santi, karena mereka yakin hanya Calvin yang bisa mampu memenangkan istrinya. "Sayang," lirik Calvin memanggil istrinya begitu di kamar hanya menyisakan mereka berdua. Santi pun langsung menubruk TBH suaminya yang duduk di samping dirinya menggantikan posisi Mama Lira. Menangis dengan keras seolah menumpahkan segala kesedihan yang ada di dalam dirinya. "Aku mengizinkanmu untuk menangis, tapi hanya kali ini saja," kata Calvin. "Air matamu sungguh terlalu berharga untuk menangisi orang-orang yang tidak penting seperti mereka," sambung Calvin kembali. Santi hanya bisa menganggukkan kepalanya di sela-sela tangisnya yang begitu memilukan. Hati Santi begitu SKIT saat ayah kandung sendiri berkata KSAR padanya di depan umum seperti tadi. Apalagi tindakan ayahnya yang sampai membuat dirinya ter-LFKA. Apa sebegitu tak berharganya dia di mata sang ayah sehingga mendapatkan perlakuan seperti itu? Mungkin karena lamanya menangis hingga membuat Santi kelelahan dan tertidur di PL-kan Calvin. Calvin pun membaringkan TBH sang istri dengan hati-hati karena tak ingin mengusik tidur wanitanya. Karena paling tidak jika sedang tidur, Santi tak akan menangis merasakan kesedihannya. "Hatiku begitu sakit melihat kamu begini, sayang," liris Santi dengan menatap wajah sembab Santi. "Tak akan aku biarkan begitu saja orang-orang yang sudah menyakiti serta melukaimu, meskipun itu ayahmu sendiri," sambungnya lagi. Calvin pun melangkah ke kamar mandi untuk membersihkan TBH-nya dan berganti pakaian. Tak lupa pula dirinya membawa air dan waslap dalam wadah untuk menyekat TBH Santi. Dirinya juga mengganti pakaian Santi dengan perlahan supaya wanita itu nyaman saat tidur. "Selamat malam, sayang. Aku harap besok setelah bangun, kamu lebih baik dan tak akan sesedih ini," lirik Calvin saat sudah memposisikan dirinya tidur di sebelah Santi dengan tangan yang memelukan TBH istrinya itu. Santi menggesekkan TBH-nya dalam kedekapan sang suami. Rasanya begitu nyaman saat seperti ini. Dengan perlahan Santi mulai mendongakkan kepalanya untuk melihat prianya. Tampan. Satu kata yang Santi gumamkan pertama kali dalam hati
saat melihat pahata mahakarya sang pencipta yang menurutnya begitu sempurna. Rahang kokonan tegas, alis tebal, hidung mancung, beir yang tak terlalu tebal namun terlihat XXY di mata Santi. Rambut hitam lebam dengan potongan yang cukup pendek sebelum lagi dia bidang yang berotot seperti tebing tinggi tegap yang dia punya. Keluarga yang menyayangi Santi menerima dia dengan apa adanya, bukan ada apanya. Suami yang begitu menghargai serta mencintainya. Nikmat mana lagi yang bisa Santi nistakan? Betapa bersyukurnya Santi bisa memiliki suami seperti Calvin dan masuk ke dalam bagian keluarga Andero. Entah kebaikan macam apa lagi dulu dia lakukan. Kenapa sayang? Baru sadar kalau suami kamu ini tampan, kata Calvin dengan mata yang masih tertutup. Mata yang selalu bisa mengintimidasi lawan bicaranya. Mata yang selalu mengeluarkan tatapan tajam sehingga membuat lawannya takut sendiri. Tapi mata itu adalah mata yang menatap Santi dengan keteduhan serta rasa cinta yang begitu dalam. Is, kamu, sahut Santi sedikit menepuk dada sang suami untuk menutupi kegugupannya karena ketahuan diam-diam mengagumi. Calvin justru terkekeh menikmati wajah malu-malu sang istri yang begitu membuat dirinya gemas. Mas, bisa lepas gak tangannya? Pinta wanita itu kemudian. Kenapa? Tanya Calvin mengerutkan kedua alisnya hingga nyaris bersentuhan satu sama lain. Aku mau bangun mas, ini sudah pagi. Mau buat sarapan, jawab Santi. Gak usah sayang, kamu di sini saja. Aku masih ingin tidur sambil berpelkan kamu. Sahut Santi yang justru semakin mengeratkan pelkannya. Tapi mas, kata Santi, ada bibik, potong Calvin dengan cepat. Aku gak enak sama mama, papa dan yang lainnya. Kalau sampai bangun kesiangan mas, kata Santi lagi. Gak perlu ngerasa gak enak, mereka juga pasti bisa ngerti, sahut Calvin dengan seenaknya. Melihat sang suami tak kunjung melepaskannya dan justru malah menjadi memejamkan kedua matanya membuat Santi mendes pasrah. Lambat laun mata dengan bulu lentik itu tanpa sadar ikut tertutup rapat. Tidur juga, lirik Calvin dengan terkekeh kecil. Begitu merasakan nafas Santi yang mulai teratur, Calvin pun perlahan membuka matanya yang sedari tadi berpura-pura tidur. Pria itu perlahan menggerakkan tangannya untuk meraih ponselnya yang tergeletak di atas nakas. Mengetikkan sesuatu yang ditujukan pada sang asisten untuk mengatakan kalau dirinya hari ini tak datang ke perusahaan dan akan bekerja dari rumah. Sebenarnya sebelum Calvin memberitahu, asisten handalnya itu sudah mengatur ulang jadwal sang atasan dan mengosongkannya hari ini dari berbagai pertemuan. Hal ini sudah Nick duga jika mengingat kejadian yang menimpa nyonya muda Andero tadi malam. Ia hanya mengirimkan pesan untuk Nick. Calvin juga mengirimkan pesan pada sang mama dan adik-adiknya untuk tidak mengganggu Santi yang kembali tidur. Rifan yang baru saja kembali dari rumah sakit bersama dengan Rini merasa kaget karena baru saja masuk tapi langsung mendapatkan pukulan dari sang ayah, Tuan Prayoga. Pekik Nyonya Prayoga kala melihat putranya jatuh tersungkur. Ayah, ada apa ini? Tanya Rifan begitu sudah kembali berdiri. Pukulan yang dilayangkan sang ayah begitu sangat kuat sehingga kini bekasnya terasa nyeri. Ada apa kamu bilang? Tanya Tuan Prayoga dengan setengah berteriak. Kamu itu sudah bikin ayah kecewa, Rifan. Kata Tuan Prayoga lagi. Kamu gak sadar apa? Karena ulah kamu itu. Kamu sudah bikin masalah. Usaha yang telah dirintis dari keluargaku jadi HNCU. Sambungnya penuh amarah. Kenapa ayah jadi begini? Bukannya kemarin baik-baik saja? Kata Nyonya Prayoga yang mulai ikut angkat bicara. Iya, kemarin aku berusaha menahannya karena aku tak ingin membuat keributan di rumah sakit. Jawab Tuan Prayoga.
Aku begitu mempercayai kalian, tapi apa yang aku dapatkan? Kehancuran lanjutnya. Ayah, ini semua itu karena Santi. Bukan. Stop, Bu. Stop menyalahkan Santi untuk menutupi kebusukan anak dan menantumu. Sela Tuan Prayoga. Apa video itu tak bisa membuat mata ibu terluka? Sadar, Bu. Bukan Santi yang berkhianat, melainkan putramu dan wanita ini. Katanya sambil menunjuk ke arah Riven juga ini. Ayah sungguh merasa bersalah pada Santi, lirihnya. Ayah, kamu itu jangan mau ditipu. Bisa saja kan tanggal dalam video itu hanya rekayasa, seperti yang dikatakan oleh Riven, kata Nyonya Prayoga. Aku itu sudah mengeceknya sebelum mengatakan ini semua, Bu. Aku sudah meminta tim IT untuk menyelidikinya dan semua itu valid tanpa rekayasa sedikit pun. Sahut Tuan Prayoga. Yang artinya apa? Di sini yang salah adalah putramu bersama istrinya, bukan Santi, imbuhnya. Nyonya Prayoga merasa begitu lemas mendengar perkataan sang suami. Rasa bersalah langsung menyelinap dan memenuhi hatinya. Tatkala mengingat bagaimana dia menghina Santi, menyalahkan wanita hingga banyak sumpah serapah yang dia lontarkan. Prank. Ayah Suryo melemparkan ponsel miliknya dengan begitu saja pada Ibu Romi yang duduk di sebuah sofa yang ada di ruang kerja keluarga. Lihat dan baca. Perintah pria parubaya itu. Nyonya Romi yang sudah merasa begitu penasaran pun langsung melakukan apa yang dikatakan sang suami. Di sana dia melihat video PANAS, yang putri dan pria yang kini menjadi suaminya, dengan caption yang mencengangkan. Tertulis, aksi skandal Tuan Muda Prayoga dengan putri tiri keluarga Naraswan saat masih bertunangan dengan kekasihnya. Ada juga yang menulis aksi gila dari para pemburu selang ANKN, Rivan Prayoga dan Rini Naraswan. Serta masih banyak lagi yang mereka tuliskan. Ini nggak benar ya. Mereka cuma mau menghancurkan kita, terutama Rivan dan Rini. Kata Ibu Roni yang masih ingin berusaha memperbaiki nama anak dan menantunya di mata Tuan Suryo. Ibu sehat, waras, tanya Tuan Naraswan. Tak perlu bukti video itu untuk membuktikan pengkhianatan mereka di masa lalu. Karena usia kehamilan Rini sudah membuktikan semuanya. Sambungnya mengingatkan akan sebuah fakta yang baru mereka ketahui kemarin. Dan karena putrimu itu, usaha yang sedari dulu aku rintis, kini bangkrut. Bangkrut, imbuhnya. Jangan salahkan putriku untuk semua ini ya. Salahkan saja putrimu yang memang tak bisa menjaga tunangannya. Dan semua yang kita alami ini juga karena putrimu yang tak bisa berbalas budi. Kata Ibu Romi yang tak terima jika putrinya disalahkan. Kepala Tuan Suryo yang sudah pusing, kini celotehan yang tidak jelas dari sang istri. Sehingga membuatnya untuk lebih memilih meninggalkan istrinya dan pergi menuju ke ruang kerja. Dia butuh waktu sendiri untuk meredam emosi. Jangan sampai istrinya yang akan menjadi sasaran.